Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Handayani, NIM 3402190243 dari kelas manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit analisis teknik saham, cara pembelian dan penjualan saham di aplikasi Stockbit. Nah, jadi untuk analisis sebuah saham itu ada dua cara, yaitu yang pertama ada analisis fundamental. Jadi secara sederhananya analisis fundamental itu menganalisis kinerja sebuah perusahaan. Nah, meliputi misal menganalisis laporan keuangannya, terus menganalisis neraca saldonya. Nah, biasanya menganalisisnya itu dari 10 tahun ke belakang. Terus ada juga analisis si profil perusahaannya, apakah si profil ini pernah kena skandal atau enggak. Biasanya itu mencarinya di artikel kalau untuk yang di news. Kalau untuk yang mencari analisis fundamental, untuk yang mencari nama baik perusahaannya. Nah, terus ada analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini menganalisis sifat atau behavior para pelaku pasar. Nah, analisis teknikal ini biasanya jadi analisis ini adalah untuk memprediksi arah harga dengan data masa lalu. Terus umumnya untuk jual beli jangka pendek. Terus bisa dipakai saham, forex, kripto dan lain-lain. Jadi analisis teknikal ini biasanya dipakai oleh trader karena jangka waktunya pendek. Jadi mereka menggunakan atau memprediksi arah harga dengan data masa lalu di pasar. Terus aplikasi untuk menganalisis teknikal ini sudah banyak ya. Contohnya seperti yang ini, case trading view. Nah, di sini sudah ada daftar pantau, ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, ada sahamnya PBRI dan yang lainnya. Nah, untuk menganalisis teknikal ini kita masuk ke chart. Jadi di analisis teknikal ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara yang manual seperti ini, digambar misal mau mengukur mengukur harga saham apakah sedang uptrend atau downtrend. Jadi di analisis teknikal itu harus mengetahui dulu apakah saham ini sedang uptrend atau downtrend. Nah, untuk seperti kita yang baru pemula ini, ada baiknya kita mau membeli saham di saat harga saham uptrend. Nah, uptrend itu biasanya kenaikannya itu bertambah naik seperti ini. Kita ukur dulu. Gambar terus ukur. Kita gambar. Terus garis trend, yaitu yang ini.
Nah, ini misal dari sini ke sini, ini artinya sedang uptrend. Nah, kalau yang ini dari sini ke sini, dari harga saham ke sini artinya sedang downtrend bila menyentuh 3 candle. Candle ini adalah berupa seperti lilin ya. Yang warna hijau ini artinya saham itu naik dari pas open sampai pas close. Jadi bukan berarti kalau merah ini harga saham itu turun di hari itu. Bukan, artinya harga saham itu di hari itu lebih lebih besar atau lebih besar opennya, dan pas close-nya itu harga sahamnya itu menurun. Nah, ini candle atau disebut lilin. Nah, garis vertikal ini yaitu harga, dan yang ini tanggal. Ini nah, tadi kan ini uptrend. Sekarang ini kita coba apakah ini downtrend atau bukan. Kita tambah, kita gambar, kita ukur. Misal dari sini, kita ukur. Nah, apakah ini? Nah, ini sudah menyentuh candle, 2 candle. Jadi, secara singkatnya, kalau kita membeli, baiknya kita membeli saham itu di saat harga saham itu menurun, dan menjual saham di saat harga saham itu naik. Nah, itu untuk yang manual. Sekarang ada yang caranya itu ada yang modern, yaitu kita hanya menambahkan indikator untuk mengetahui apakah harga berapa sih atau kapan sih harga saham itu kita dibeli dan kita jual. Nah, kita bisa menambahkan di indikator, terus menggunakan moving average, yaitu rata-rata pergerakan. Nah, moving average ini yang garis biru yang ini. Ya, bukan garis sih, kayak apa sih ini teh? Ya, kayak semacam garis yang biru ini. Ini untuk membantu kita pergerakan sahamnya itu apakah naik atau turun. Terus di saham itu ada yang namanya, di analisis saham teknikal itu ada yang namanya support dan resisten. Nah, support itu untuk
mencapai titik terendah harga saham. Nah, biasanya di sini kita tambahkan support. Bukan ini sih, support gambar. Nah, di sini ini garis support. Kalau garis resisten itu di atas atau harga atasnya, harga tertinggi dari si saham itu namanya resisten. Kita bisa gambar, misal gambar. Nah, ini namanya resisten, ini support, ini garis support, ini resisten. Nah, kalau si harga saham melebihi harga resisten, nanti akan membuat garis support yang baru, sampai nanti akan ada lagi harga resisten baru. Misal di sini tambah indikator, tambah gambar garis. Nah, biasanya kalau di sini berarti dia akan membuat garis resisten baru. Jadi kalau sederhananya gini, kalau harga resisten melebihi batas ini, artinya nanti dia akan membuat harga support baru atau harga terendah baru, dan dia akan membuat garis resisten yang baru. Ini biasanya untuk menganalisis dari misal 10 tahun ke belakang, apakah dia membuat, jadi perilaku, karena perilaku pasar itu akan berulang, jadi akan tahu dengan melihat harga-harga atau melihat perilaku pasar yang dulu-dulu. Jadi sudah ketahuan nantinya apakah ini akan ke support atau ke resisten gitu. Terus kita juga bisa menambahkan indikator yang lain untuk di analisis teknikal ini, seperti indikator MACD, yaitu tambahkan. Nah, di sini indikator MACD untuk mengetahui harga saham itu baiknya dijual di harga atau di harga berapa, atau dibeli di harga berapa. Nah, biasanya kalau untuk membeli harga saham memakai indikator MACD ini, baiknya di titik ini kita membeli, karena nantinya kita di titik ini. Nah, di titik ini, di garis perpotongan ini, menurut indikator MACD itu artinya kita harus membeli sahamnya, karena nanti akan naik. Nah, untuk menjualnya ini kita ada di perpotongan
perpotongan yang ini. Kita akan menjual di perpotongan yang nantinya harga saham itu turun kembali. Nah, jadi MACD itu adalah garis untuk mengetahui perpotongan harga garis saham baik dibeli atau tidak. Nah, ini ada garis atau candle yang menunjukkan di bawah 0 dan di atas 0. Begitu. Terus nanti juga bisa menambahkan indikator yang lain seperti stochastic. Nah, biasanya stochastic ini digunakan untuk trader jangka pendek. Nah, ini stochastic. Kalau MACD yang tadi itu biasanya digunakan oleh trader jangka menengah ke panjang. Jadi biasanya jangka pendek itu para trader itu trading antara waktu bisa ada yang 1 hari, terus ada yang sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk jangka menengah itu menggunakan atau menambahkan indikator MACD. Nah, waktunya itu bisa dari 3 bulan sampai 6 bulan atau bahkan setahun. Nah, kalau jangka panjang itu dari 1 tahun lebih gitu. Jadi intinya analisis teknikal ini untuk mengetahui pergerakan harga saham di pasaran. Misal apakah lagi up down atau apakah lagi downtrend atau uptrend begitu. Nah, misal kalau lagi harga sahamnya lagi turun, kita bisa membeli, dan harga sahamnya lagi naik, kita bisa menjual. Jadi nanti kalau kita sudah mengetahui cara-caranya, nanti kita tinggal lihat saja analisa kita. Kalau misal menyentuh titik perpotongan yang ini, berarti artinya bukan yang ini artinya kita bisa menjual saham dan bisa membeli saham. Jadi fungsinya itu kurang lebih seperti itu untuk analisa teknikal. Selanjutnya kita akan masuk ke Google Finance. Ini digunakan untuk mengetahui informasi keuangan sebuah perusahaan. Jadi Google Finance ini, Google Finance ini adalah merupakan situs yang menampilkan informasi finansial perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, berisi beragam informasi mulai dari keuangan, informasi eksekutif, tabel interaktif, portofolio perusahaan, sampai berita-berita terkait perkembangan mereka. Nah, ini juga ada fitur-fitur dari spesifikasi Google Finance seperti pencarian perusahaan, pencarian informasi saham. Kita akan contoh masuk ke sini. Di sini ada misal saham Wika atau Wijayanto. Ketika kita klik, nah di sini sudah memuat informasi apakah saham itu sedang naik atau turun. Nah, untuk 1 hari ini sedang naik sekitar 2,13%. Untuk 5 hari yang lalu ini saham Wika ini turun sekitar 4,83%.
Di sini juga ada berita-beritanya, terus berita seputar saham Wika, terus ada informasi performa finansial per kuartal, ada tahunan. Ini dari tahun 2015 sampai 2019. Di sini pendapatannya bisa menurun, terus laba bersihnya sekitar 36%. Jadi ini digunakan untuk menganalisa saham, juga bisa menggunakan Google Finance. Terus bisa juga yang lain seperti RTI, RTI. Kita lihat dulu yang ini, Google Finance ada apa aja. Ada indeks harga saham gabungan atau IHSG dan yang lainnya. Kita akan masuk ke RTI, yaitu di sini juga bisa menganalisis ya, baik berupa analisis fundamental maupun teknikal. Nah, untuk yang fundamental ini biasanya dilihat dari finansial, net income-nya berapa, terus profitability dari tahun 2016 itu berapa sih BBCA ini. Misal apakah semakin naik, apakah si profitability-nya semakin turun. Biasanya itu digunakan untuk para investor. Nah, investor itu digunakan untuk biasanya jangka panjang, makanya disebut investor. Nah, kalau yang jangkanya pendek itu disebut trader ya, yang tadi. Nah, trader itu menggunakan analisis teknikal. Nah, kalau investor itu biasanya mereka menggunakan analisis fundamental. Kalau untuk analisis fundamental ini biasanya lebih panjang lagi dan lebih detail lagi untuk menganalisisnya, karena mereka menganalisis berupa laporan keuangannya, profilnya, terus masih banyak lagi. Kan kalau analisis teknikal itu hanya melihat pergerakan harga saham di pasar yang sedang terjadi atau tren pasarnya itu berapa, atau secara untuk menentukan atau memprediksi harga beli, harga jual saham. Nah, kalau untuk analisis teknikal ini banyak sekali indikator penganalisisannya. Ini juga aplikasi RTI seperti tadi Google Finansial mungkin, tapi ini lebih detail atau lebih lengkap karena di sini ada trade. Di sini juga kita bisa seperti Stockbit ya, virtual trading. Jadi di sini sudah disediakan uang terus nanti kita bisa login. Saya sudah register, namun belum ada email konfirmasinya. Terus ada BCA testing, ada marketnya. Ini biasanya digunakan untuk chart ini. Biasanya chart ini Nah, ini untuk menganalisis teknikal di RTI ini seperti ini di bagian chart. Nah, ini ada candle warna hijau yang artinya si harga pembukaan ke harga penutupan ini naik. Nah, ini tuh saham BBCA ini enggak uptrend dan enggak downtrend, tapi ini sideways, yaitu artinya si pergerakan sahamnya ini mendatar ya, seperti ini. Coba kita indikator, misal kita ketik tadi MA, moving average, tuh kan langsung di sini ada garis birunya. Jadi kita misal mau menjual itu di
biru yang terendah, terus tertinggi, terus yang untuk membeli itu di garis terendah. Ini sideways ya, karena tidak terlalu downtrend dan uptrend. Tapi ini kayaknya downtrend, BCA sedang down dan kadang naik kadang turun begitu. Coba indikator yang lain, MACD. Nah, sini juga MACD bisa menggunakan indikator MACD. Seperti itu. Ini di RTI. Ini yang garis vertikal ini harganya, ini di baik, dan ini adalah waktunya. Begitu. Ini di chart bagian RTI. Nah, ini bagus untuk menganalisis menganalisis teknikal buat yang mau trader. Untuk lebih detailnya bisa di YouTube sudah banyak channel-channel yang menjelaskan tentang analisis teknikal. Nah, ini currently atau rupiah, terus ada news juga, dan ada kalender trade. Di sini sangat lengkap di RTI, sama seperti di Google Financial, tapi ini lebih lengkap. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang analisis, terus pembelian saham dan penjualan saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menganalisis dari saham, yaitu analisis teknikal dari aplikasi TradingView, sekarang kita akan mencoba membeli saham di aplikasi Stockbit. Nah, aplikasi ini menyediakan berupa virtual saham yang telah ada saldonya, yaitu 100 juta nominalnya, dan bisa juga langsung membeli saham yang beneran, yang memakai uang sendiri. Nah, kali ini saya akan menggunakan virtual terlebih dahulu karena kita masih mencoba. Jadi di sini di wishlist saya sudah menambahkan daftar-daftar saham yang ingin saya beli. Nah, kalian juga bisa menambahkan wishlist baru di sini. Wishlist, misal pertanian, saham pertanian. Klik down. Nah, untuk menambah di wishlist saham pertanian, kita bisa add sahamnya, yaitu di add stock. Misal ini pertanian dari sektor agri. Nah, ada AALI atau Astra Agro Lestari, terus ada PP London Sumatera Indonesia, dan Salim Ivonas Pertama, dan masih banyak lagi. Ini di sektor pertanian. Misal kita mau di wishlist kita ada sektor ini, kita tambah aja mana yang kita inginkan, terus kita kembali lagi. Nah, di sini sudah terisi otomatis saham
Dari saham pertanian ada saham AALI, BWPT, LSIP, SIMP, SMS. Nah, di sini kita dapat kelihatan bahwa misal saham AALI ini atau Astra Agrolestari ini sedang naik sebesar 0,66% yang harganya per lembar saham itu 11.375.000. Nah, untuk saham BWPT di sini sedang turun sebesar 2,696%, yaitu dengan harga 131 perak. Sini saya ada juga saham perbankan. Nah, di sini saya sudah membuat listnya. Terus menu lain yaitu ada stream, yaitu di sini biasanya berupa berita-berita atau forum-forum diskusi dari si anggota atau member Stockbit ini. Misal di sini ada dari Al-Kahfi, dia memposting tentang analisis sahamnya. Nah, di sini ada forum diskusi, terus ada news atau berita, terus ada report, terus ada prediction atau prediksi, ada polling, ini prediction, ada chart, nah ini chart, ada insider. Nah, ini di stream. Sekarang di search itu untuk men-search saham apa saja sih yang kita inginkan. Misal kita mau search IP atau misal BBRI. Nah, di sini kita bisa lihat apakah saham BRI sedang naik atau turun. Ini di sini sedang turun sebesar 0,22%, yang harga per lembar sahamnya itu 4.570. Nah, ketika kita mengklik BRI, di sini juga langsung keluar atau muncul streamnya, terus newsnya, kayak statistik, terus ada order book. Ini order book berupa penjualan dan pembelian saham yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Terus ada finansial, ini untuk menganalisis keuangan dari si BRI. Misal balance sheet-nya berapa. Terus ada income statement atau laporan laba rugi. Terus ada PE, standard deviation band, dan masih banyak dan yang lainnya. Terus di sini ada corp action. Nah, dividennya berapa tahun 2019. Ini dividen 2018, terus 2015. Ini biasanya 10 tahun terakhir laporan keuangannya. Jadi kita bisa mengetahui atau menganalisis apakah si saham tersebut atau apakah si perusahaan tersebut si dividennya atau laporan laba ruginya bertambah atau berkurang. Biasanya kalau perusahaan yang bagus itu, kalau yang bertambah artinya si profitnya, artinya si perusahaan tersebut bagus. Jadi gitu. Ada insider. Biasanya insider ini pengumuman dari si perusahaan BRI-nya, tapi karena ini akun free jadi enggak muncul. Biasanya kalau yang berbayar itu akan ada laporan atau kayak pengumuman dari si BBRI atau BRI-nya. Ini profile. Nah, ini profile BRI. Di sini di
diketahui ya, misal stakeholder atau pemegang sahamnya itu yang siapa saja sih. Nah, di sini ada negara Republik Indonesia atau yaitu sebesar 56% ya, paling besar. Terus masyarakat, terus saham masyarakat itu sebesar 43%. Dan di sini ada pemegang sahamnya, terus ada presiden komersialnya siapa. Nah, terus ada address atau alamatnya. Ini sangat berguna buat untuk menganalisis teknikal fundamental. Biasanya mencek profil, terus mencek finansial, case statistik. Nah, kalau untuk mencek atau menganalisis teknikal itu biasanya di chart atau ada juga aplikasi lain seperti ini yang tadi TradingView. Nah, sekarang kita mau coba misal beli saham apa ya, BRI, karena ini sedang turun jadi bagus untuk membeli saham BRI. Di sini kita klik buy. Nah, trading balance itu berapa? Ini trading balance itu jumlah saldo saya sekitar 71 juta, yang tadinya dari 1 juta karena saya sudah mengorder yang lainnya, namun statusnya belum fix. Misal kita mau order 5 juta itu sekitar 11 lot atau 11 slot. Nah, karena ini belum pembukaan si pasar sahamnya, jadi belum di harga 570. Ini biasanya menampilkan lot bid-nya atau aksnya. Jadi kita bisa milih ini kalau lot itu harga yang menjual, kalau aks itu harga yang ingin membeli. Nah, biasanya di sini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau yang kita mau beli di harga terendah dari harga tertinggi ini, kita harus ngantri dulu, kecuali kita mau langsung beli di harga tertinggi tersebut. Misal di harga 4.570 karena high-nya segini. Terus di convert aja. Ini masih loading. Nah, di order ini statusnya masih open ya, artinya masih mencari atau menyesuaikan apa udah ada yang matching sama yang menawarkan gitu. Nanti kayaknya bakal berubah status kalau statusnya udah dikonfirm sama aplikasinya atau udah ada yang menjual di harga segitu. Nanti di portofolio kita akan terisi saham kita yang telah beli. Ini statusnya masih di order. Nah, ini balance atau uang kita saat ini, karena kita sudah order sebesar 66 juta, dan ini total uang kita yang saldonya sebesar 100 juta. Jadi itu untuk aplikasi atau tutorial di Stockbit, membeli saham di Stockbit. Nah, kalau untuk menjual, kita nanti masuk ke portofolio,
Nanti kalau udah ada si daftar saham yang kita beli, kita bisa klik menjual, terus kita bisa menjual dengan harga yang kita tawarkan. Kalau misal harganya lebih rendah itu bisa, terus lebih tinggi juga bisa. Kalau lebih tinggi mungkin harus ngantri terlebih dahulu daripada harga yang menjual lebih tinggi, lebih rendah. Itu saja untuk aplikasi virtual trading Stockbit. Nanti kalau orderannya sudah berubah, saya akan kembali lagi untuk melihat portofolio saya berapa.